Alhamdulillah di pagi hari ini di yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia di Masjid As-Sunnah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh, dan akan dilanjutkan nanti dengan kajian taktik akbar yang insya Allah telah hadir bersama kita Al-Ustaz Zaid Susanto MC Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah Ustaz alumni Universitas Islam Madinah, kemudian mengajar di Pondok Pesantren Unas Ilmu Purbalingga, dan beliau juga termasuk pengisi di UFIT-TV, yang insya Allah tema hari ini akan disampaikan oleh beliau adalah sunnah-sunnah yang ditinggalkan, as-sunnahul mahjurah. Masjid ini juga Masjid As-Sunnah gitu ya Ustaz, bukan hanya yang ngasih nama tapi pengaturnya Masjid As-Sunnah. Mudah-mudahan ya apa yang akan beliau sampaikan kepada kita nanti ini bisa menambah keilmuan kita dan kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan. Kemudian kami selaku pengurus Masjid As-Sunnah mohon maaf kalau di muqaddimah tadi ada tausiah-tausiah ya, nggak mengerti juga bahasanya apa. Yang pertama ibu-ibu yang ada rasa takut atau apa ya, memang itu adalah salah satu warga kami yang memang lagi sedang diuji ya, gangguan jiwa ya. Kalau kami di sini sudah maklum, tapi yang baru kaget gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimaklumi keadaan seperti itu, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada ibu tersebut. Kemudian kami sampaikan juga untuk senantiasa yang membawa kendaraan gitu ya, untuk menertibkan kendaraannya. Kemudian helm yang agak mahal ya, mohon diamankan karena memang ini adalah tempat labuan kita, pernah sering kehilangan gitu ya. Nah, ini mohon untuk diamankan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustaz Zaid Susanto MC Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Pakai ini atau pakai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari
adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid As-Sunnah Singkawang, Kalimantan Barat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita masih senantiasa dan mudah-mudahan senantiasa diberi taufiknya oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berpegang pada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga senantiasa melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang ditinggalkan. Sunnah di sini artinya adalah ajaran-ajaran Islam. Jadi bukan sunnah yang bermakna apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Bukan hanya itu, tapi sunnah yang akan kita bahas adalah sunnah secara umum, ajaran Islam secara umum, entah itu ajaran yang bersifat wajib ataupun ajaran yang sifatnya sunnah. Jadi Islam itu kan mencakup perintah dan larangan. Ada perintah yang hukumnya wajib, ada perintah yang hukumnya sunnah, ada larangan yang hukumnya haram, ada larangan yang hukumnya makruh. Nah, yang akan kita bahas itu adalah perkara-perkara yang diperintahkan oleh Islam, entah itu sifatnya wajib ataupun sifatnya sunnah, yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam itu sendiri. Tapi mungkin nanti dari sisi contohnya, dari sisi contoh, kita akan lebih banyak kepada ajaran-ajaran Islam yang hukumnya sunnah. Mungkin kalau mau kita selipkan dan kita dahului dengan ajaran-ajaran Islam yang banyak ditinggalkan dan hukumnya dari perkara-perkara yang wajib pun bisa. Akan tetapi waktu tidak memungkinkan untuk memaparkan semua. Contoh sunnah yang wajib yang banyak ditinggalkan: sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah. Berapa banyak masjid didirikan, tapi berapa banyak orang yang mengerjakan sholat berjamaah di dalamnya. Ini juga termasuk sunnah yang ditinggalkan, ajaran Islam yang ditinggalkan. Di antara sunnah yang wajib, ajaran yang wajib yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam sekarang ini adalah menutup aurat. Entah itu dari kalangan laki-laki, terlebih dari kalangan wanita. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan akan berdosa. Tapi ternyata banyak orang yang meninggalkannya. Ini berarti sunnah ajaran Islam yang hukumnya wajib dan banyak ditinggalkan. Apalagi contohnya silaturrahim. Silaturrahim, menyambung tali hubungan kekerabatan. Kadang antara saudara yang satu dengan saudara yang lain tidak lagi ada saling mengenal, tidak lagi ada berkunjung. Jangankan berkunjung, jangankan menyambung,
Karena kenal aja tidak. Orang Jawa bilang pati obor. Ya, pati obor itu ini. Obor, tahu lah ya. Kalau pati itu mati. Ini mati obornya. Hubungannya nggak tahu kemana. Nggak tahu mana paman, mana lawan. Kok lawan? Mana paman, mana? Ya. Allah Ustaz. Jadi tidak bisa membedakan sudah. Silaturahim juga termasuk ditinggal. Ini hanya contoh sekilas, belum masuk pada pembahasan yang akan kita ulas. Baik, yang akan saya sampaikan adalah keutamaan menghidupkan sunnah. Di sunnah ini kembali ya, dia itu ajaran Islam secara apa? Menyeluruh. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau As-Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau As-Sunnah. Kata beliau, As-Sunnah hiyal Islam wal Islamu huwas sunnah. Sunnah itu adalah ajaran Islam dan ajaran Islam itu adalah sunnah. Jadi kalau seorang mengatakan kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah menghidupkan ajaran Islam semuanya, dari yang wajib, yang hukumnya wajib, yang harus dikerjakan, sampai pun yang hukumnya sunnah. Baik, apa keutamaan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bahwa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayatul ikhtibar, ayatul imtihan, ayat ujian, ayat tes. Untuk ngetes apa? Ngetes kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya kurang lebih, Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini hakimatun, dialah sebagai ayat penentu ala kulli manidda'a mahabbatallah, yang membuktikan
pengakuan-pengakuan yang membuktikan kebenaran setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, tapi ternyata dia tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini penentu. Ayat yang mulai ini adalah sebagai penentu lolos tidaknya seseorang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi ternyata tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi annahu kadzibun fi nafsil amr, bahwa orang yang seperti itu dusta, ya. Hatta yattabi'a syar'al Muhammadi wad-dinan nabawi, sampai orang itu benar-benar mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli aqwalihi wa a'malihi, di dalam setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku Allah, cinta Allah, tapi kok ternyata tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, dalam perbuatannya, maka itu adalah pengakuan dusta. Dan orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hal yang menarik. Selain ini adalah bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin seorang mengikuti orang lain kecuali karena apa? Cinta. Makanya kalau kita ngikut gaya seseorang, gaya rambut, ya, model cukuran seseorang, berarti kemungkinan dia ada menaruh hati dengan orang tersebut. Kadang gaya berjalan pun ditirukan, sampai gaya bicara pun ditirukan. Nah, ini cerita lagi, dulu teman saya, guru saya, syekh kami mengajar turukut tadris, cara mengajar. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak setiap gaya dan model bicara seseorang bisa ditirukan oleh orang lain. Nah, maka dia memberikan contoh, suatu saat ketika saya di sebuah kelas, saya minta mahasiswa-mahasiswa untuk maju satu persatu, membuat ceramah, membuat sebuah pelajaran, bukan ceramah ya, pelajaran, mulai dari awal sampai akhir. Kita beri waktu 5 atau 10 menit, tidak boleh lebih. Jadi mulai dari awal belajar sampai, saya katakan ya, tidak semua gaya dari guru kita, dari orang yang kita cintai, itu bisa diterapkan oleh setiap orang dan di setiap kesempatan. Maka majulah seorang mahasiswa. Saya berdiri nih, namanya juga cerita ya. Mohon maaf. Nah, gini deh. Begitu maju, kedua tangannya masuk di sini. Masuk di mana? Sakunya mana? Kemudian dia tariknya ke belakang. Ayyuhat talabah, rahimani wa rahimakumullah. Sambil jalan, tangannya ditarik. Kata setelah selesai, syekhnya bertanya, akhi, kenapa antum masukkan dua tangan antum ke saku, kemudian antum tarik ke belakang? Saya mengidolakan seorang syekh. Kalau ngajar di kelas, pasti gitu yang dilakukan.
Apa kata dosen kita? Tapi postur tubuh Anda nggak cocok katanya. Mohon maaf, mahasiswa itu perutnya besar, sehingga ketika ditarik ke belakang, apa yang terjadi? Nah, itulah, tidak setiap gaya dari orang yang kita cintai itu ditiru. Tapi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semua perkataan beliau, semua gaya dan perilaku beliau itu cocok untuk kita semuanya. Saya katakan tadi kan, orang itu kalau mengikuti biasanya karena apa? Cinta. Makanya ada model rambut mirip dengan seorang tokoh. Itu berarti karena dia jatuh hati dia. Ya, gaya bicara dan seterusnya, atau paling enggak terkesan. Makanya kalau di sini kan zaman pemuda sekarang banyak yang pakai bro, ya kan? Guys. Bro sama apa? Guys. Allah musta'an. Karena terkesan dengan gaya itu. Allah musta'an. Nah, kira-kira medsos. Nah, ada sesuatu yang menarik dari ayat ini. Apa itu? Lihat. Apabila kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini menarik perhatian. Kayaknya kita menaruh hati terhadap surah itu, sehingga gerakan tangan saya tidak terlihat. Ya, coba. Jadi gerakan tangan lebih, suara lebih menarik dari gerakan tangan. Coba perhatikan tangan saya. Fattabi'uni. Berapa jumlahnya? 1. Apa balasannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau kita melakukan satu kebaikan, Allah akan balas dengan berlipat-lipat. Ajib. Satu kebaikan, tiba Nabi SAW. Kita mendapat 2. Dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Betapa maha pemurahnya Allah. Betapa maha memberi Allah itu, maha karim Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan saja, Allah berikan 10 balasan semisalnya. Ini pemurah sekali Allah. Makanya betul dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, la yahliku 'ala Allah illa halik. Tidak ada orang yang binasa di hari kiamat kecuali orang itu betul-betul kebangetan. Na'udzubillah min. Nah, kebangetan itu apa? Keterlaluan. Jadi, tidak ada orang yang akan celaka di hari kiamat kecuali orang itu yang memang sudah keterlaluan. Bagaimana tidak? Satu kebaikan dibalas lebih oleh Allah. Dan antum perhatikan di sini balasannya luar biasa. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya. Contoh, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, melepas sandal di depan masjid. Tangan mana dulu? Melepas sandal di depan masjid. Tangan mana dulu? Tidak bisa jawab ini. Kaki mana dulu? Tangan mana dulu? Pantesan bingung jawabnya. Melepas sandal di depan masjid. Kaki mana dulu? Kenapa? Karena itulah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya melepas sandal, hanya dalam tanda petik. Kaki kiri dulu. Kemudian setelah itu kanan. Lah baru masuk masjid. Karena kaki kiri yang dilepas dulu, maka masuk masjid
Itulah kaum muslimin, telitinya luar biasa. Padahal yang dilepas dulu kaki mana? Kenapa tidak langsung dimasukkan ke masjid? Iya kan? Logikanya kan gitu. Oh, yang lepas saya kaki dulu ya masuknya kiri, tapi muslim tidak. Muslim melepas kaki kiri dulu, parkir sejenak kakinya yang kiri, baru lepas kaki kanan, masukkan dia ke masjid. Kenapa? Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa, sunnah tahiyatul masjid. Apa yang didapatkan orang itu coba? Yuhibbukumullah. Kita dicintai Allah dengan perkara yang sepele, tanda petik. Dan lagi dosa kita diampuni, bayangkan. Hanya karena apa? Ngelepas sendal kaki kiri, dosa kita diampuni. Mantap enggak? Zaman orang sekarang, mantap enggak guys? Mantap sekali, luar biasa. Jadi Allah kalau membalas itu, ini yang kadang ini kurang kita perhatikan. Sunnah-sunnah yang kecil itu loh, menarik kecintaan Allah dan menarik ampunan dari Allah. Kita jenggotan yang lagi berlatih jenggot, berapa dia dapat? 2. Apa tadi? Dicintai Allah, terus diampuni dosa-dosa kita. Mau kepentingan dunia? Oh bagus, berbagai penelitian meneliti tentang apa? Jenggot. Nah, diantara bukan penelitian, diantaranya katanya menambah kewibawaan seseorang. Ya, makanya ada tentara khusus dari negara mana itu dianjurkan berjenggot. Musuh ketemu orang jenggotan dah, itu sudah apa? Gepes-gepes, wih mantap, kan? Jadi menambah apa? Kewibawaan. Dan itu ciri laki-laki. Makanya biasanya lebih disukai oleh sebagian kaum wanita. Ini dunia. Ya. Kemudian yang keuntungan apa lagi? Alat mainan buat anaknya. Wah, kalau digendong. Sehingga ada kisah dari seorang syekh. Ada seorang anak kecil nangis, ya nangis. Nah, kemudian seorang gendong anak nangis, orang jenggotan. Anaknya nangis terus berusaha ditenang-tenangkan. Akhirnya datang seorang yang nggak jenggotan. Mohon maaf ya, cuma sekedar cerita ya, cerita yang terjadi. Kemudian datang orang yang tidak jenggotan, dibawalah bayi itu sama si orang yang tidak jenggotan. Tiba-tiba bayinya diam. Apa kata si orang yang tidak jenggotan? Tuh, takut itu anakmu sama kamu, jenggotan. Apa kata si jenggot? Bapak yang berjenggot, enggak, bukan takut. Dia tahu saya itu bukan ibunya. Aduh, kok langsung getar. Dia kira kamu ibunya, karena tidak ada. Mohon maaf. Mudah-mudahan ini semakin memacu semangat kita untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Kita lanjutkan. Ada kisah juga Syekh Albani kedatangan seorang dokter. Dokternya Allah takdirkan tidak berjenggot saat itu. Dia senang sekali melayani Syekh Al-Albani yang memiliki buku kitab sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dokter, Syekh tolong doakan saya. Kata dokter, zayyanakallahu bizinatir rijal, katanya. Mudah-mudahan Allah membaguskan wajahmu dengan perhiasan kaum lelaki, gitu. Karena dokternya tidak berjenggot. Mari kita tegakkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu helai pun kita biarkan jenggot kita tumbuh, Allah cintai kita, Allah ampuni dosa kita. Tergantung betapa besar keikhlasan
kita dalam berjenggot. Ustaz, saya belum bisa ikhlas. Nggak apa-apa, coba dulu sambil menata apa? Ikhlas. Jangan sampai ikhlasnya baru muncul, jenggotnya nggak bisa muncul karena sudah terlanjur meninggal dunia alias check out. Keluar dari dunia. Baik, ini keutamaan yang pertama, yaitu tanda apa? Cinta. Keutamaan yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan dan keutamaan besar. Karena Allah telah menamakan seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik. Apa bahasa Arab teladan yang baik? Qudwatun hasanah. Masyaallah, ini bahasa Arabnya mantap-mantap pula nih Ustaz. Jamaah. Ya, qudwatun hasanah. Allah sebut itu contoh yang baik, teladan yang baik. Orang yang baik itu adalah ketika bisa mencontoh teladan yang baik. Orang akan dikatakan mulia, akan dikatakan terhormat kalau dia pun melangkah dengan langkah-langkah orang mulia dan orang yang terhormat. Makanya ketika kita ini bisa meniru teladan yang baik, niscaya kita akan jadi teladan yang baik juga. Makanya Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau Sifatu Ibadir Rahman, sifat-sifat Ibadir Rahman, ketika menerangkan ayat bahwa salah satu sifat Ibadur Rahman itu suka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Lanjut. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa, pemimpin kebaikan. Kata Syekh, tidak mungkin seorang jadi pemimpin kebaikan bagi orang setelahnya sebelum dia bisa meniru pimpinan yang baik sebelumnya. Bisa dipahami? Tidak mungkin seorang menjadi pemimpin, menjadi contoh, menjadi panutan yang baik bagi orang-orang setelahnya, bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, bagi murid-muridnya, sebelum dia mencontoh orang-orang yang baik sebelumnya, gurunya, tokoh-tokoh Islam sebelumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul sallallahu alaihi wasallam di ayat ini disebut uswatun hasanatun, artinya sama, qudwatun hasanah. Ya. Maka orang yang bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi baik, menjadi mulia, menjadi terhormat sebagaimana baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terhormatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor berapa tadi? 2. Nomor 3. Kemuliaan tersebut akan semakin meningkat ketika dia mengerjakan dan menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan orang. Nomor 3. Kemuliaan seseorang akan semakin meningkat ketika dia mengerjakan dan menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan orang.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas, kana lahu mithlu ajri man amila biha, wa la yunqasu min ujurihim syai'a." Sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnah dari sunnahku, kemudian dia kerjakan dan dikerjakan pula oleh orang-orang yang lain, mencontoh, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, ajaran di antara ajaran-ajaranku yang qad umitat, yang sudah mati, ba'di, sudah ditinggalkan setelahku. Ini sudah jarang orang melakukan, ya. Fa inna lahu minal ajri mithla ujurihim syai'an, seterusnya. Maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia ada tambahan qad umitan, sunnah yang sudah ditinggalkan. Nah, orang yang melakukan sunnah yang ditinggalkan memiliki dua kelebihan sekaligus. Satu, kelebihan dan keutamaan mengamalkan sunnah. Dua, keutamaan menyebarkan, menghidupkan sunnah di kalangan manusia sehingga mereka mengikutinya. Jadi kalau cuma sekedar mengerjakan sunnah yang biasa dilakukan orang, dia dapat pahala besar mengikuti sunnah. Tapi kalau sunnah yang ditinggalkan dia kerjakan, dua hal yang dia dapatkan. Satu, pahala mengikuti sunnah. Dua, mendapat kiriman pahala, diberi oleh Allah pahala sesuai dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi double pahalanya. Nah, itu diantara keutamaan. Diantara keutamaan yang lain, mendapatkan tuba. Mendapatkan apa? Tuba. Tuba kalau di Kalimantan apa? Racun ikan. Racun ikan ya? Ada kayu tuba kah? Ditumbuk terus ublek itu apa? Dikopok-kopok, ya, diaduk-aduk di air sehingga ikannya apa? Keracunan. Tapi tuba yang di sini itu bukan itu. Tuba yang di sini maksudnya adalah tuba yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam itu dulu mulainya dalam kondisi terasing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan kelak akan kembali asing sebagaimana ketika di awal permulaan. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fatuba lil ghuraba. Maka tuba yang akan diberikan pada orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Sekarang itu jamaah di masjid, datang ke masjid, sebagian orang sudah menganggap aneh. Apa bolak-balik? Sampai seorang ibu itu bilang ke saya, seorang dokter konsultan, dokter tapi sudah tingkatnya apa? Konsultan, berarti S2, S3 dan di atasnya lagi, katanya begitu. Allah, saya kurang persis, tapi konsultan katanya. Dia mengatakan, Ustaz, saya takut Ustaz. Kenapa? Anak saya aneh. Ada apa itu? Dia itu
masih relatif muda, tapi mulai memelihara jenggot. Nah, ya kan? Satu. Ya. Kemudian yang kedua, dia itu senangnya ke masjid, Ustaz. Nggak mau main, pacaran nggak mau, hura-hura nggak mau, tapi ke masjid kok sering sekali, Ustaz. Ada apa ini dengan anak saya? Saya takut dia terkena ajaran aliran sesat. Saya katakan, Bu dokter, itu bukan aliran sesat, insya Allah. Anak ibu anak baik. Dia tidak mau foya-foya, tidak mau berbuat yang macam-macam. Kok malah kecil-kecil sudah nemu apa? Jenggot. Kemudian mainnya ke masjid. Itu luar biasa, Bu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa apa? Bergantung di masjid, akan jadi orang-orang istimewa di akhirat. Meskipun di dunia dianggap orang aneh, nganeh-nganeh itu. Kalau ketemu wong wedok, bingklu ae. Napa niku artine? Apa itu artinya? Mau ketemu wong wedok undung kelu ae. Ya. Ada dulu teman kita, dosennya seorang wanita dengan pakaian seadanya. Pakaian seadanya, mungkin di rumahnya dia nemunya itu dipakai sama dia. Buka aurat, nggak pakai jilbab, dengan pendek, kemudian roknya apa? Agak terlalu tinggi begitu. Jadi kalau dosen wanita itu masuk, teman kita dengklu, disindir di kelas. Sebagian mahasiswa aneh katanya. Kalau kuliah apa? Nunduk aja katanya. Beliau nggak merasa bahwa dialah yang jadi pusat perhatian, kan jadinya masalahnya begitu. Tapi subhanallah, cerita itu berlanjut. Setelah dia menganeh-anehkan itu, beberapa tahun kemudian si mahasiswa itu cerita, kedatangan seseorang, ditanya, "Akhi, antum kenal nggak dengan Bu Fulana?" Kata dia, "Oh ya, kenal, itu dosen saya," katanya. "Antum tahu nggak sekarang apa? Cucunya masuk pondok tahfidz Quran di Jogja, namanya Hamalatul Quran, pondok sunnah, alhamdulillah. Cucunya masuk pondok. Lu kok bisa?" katanya. "Dulu itu dosennya." Jadi ceritanya, ibu itu punya mantu laki-laki jenggoten katoke cengkrang. Itu yang disindir oleh bu dosen di depan kelas. Nunduk, celananya congkrang, itu Allahu Akbar, jadi plek gitu loh. Akhirnya dia alhamdulillah dapat menantu yang baik. Kemudian saat itu istrinya disuruh apa? Pakai cadar. Padahal ibunya dulu sempat mencaci, dalam tanda petik, mungkin berusaha menasehati. Tapi karena tidak tahu, jadi nasihatnya kurang pas. Dan cucunya masya Allah dipondokkan. Ya. Taib. Fatuba lil ghuraba. Apa itu yang didapatkan tuba bagi orang-orang yang dianggap aneh? Tuba itu syajaratun fil jannah. Dia akan dapat sebuah pohon di surga, masirata mi'ata amin, yang teduhnya itu sampai perjalanan 100 tahun. Jadi yub-yubannya itu, jangkauan apa namanya, keteduhannya itu sampai 100 tahun perjalanan. Ustaz, buat apa pohon segede itu? Buat penduduk surga. Loh, ngapain? Kalau kita dapat seperti itu di dunia, kita bingung, ini pohon segede ini mau buat apa gitu kan? Tapi di surga, kenikmatan, serba kenikmatan, tidak ada kesusahan. Orang itu mau berjalan ke sana kemari dengan cepatnya, tidak seperti perjalanan di Kalimantan yang terkadang ada banjir,
air, ya kan? Ada jalan berlobang, ada jalan bergelombang. Apalagi kalau menggabungkan jalan berlombang dan air bergelombang. Itulah. Tapi kalau di akhirat nggak usah. Katanya kerjanya makan terus apa nggak kenyang. Itu kalau di dunia kenyang. Kalau di surga makan itu untuk kenikmatan. Nikmat. Kalau kita makan nikmat, besok pagi berkeringat. Buang di belakang. Kalau di surga tidak ada. Makan nikmat. Nggak mikir pembuangan. Semuanya terserap oleh tubuh. Hanya menjadi apa? Keringat. Keringatnya pun wangi. Kalau di sini makannya nikmat, ketika berkeringat baunya, masya Allah. Surga tidak ada. Mambu itu deh. Assalamualaikum. Baik, itu yang akan didapatkan seorang yang menegakkan sunnah. Dalam waktu yang singkat, insya Allah kita akan sebutkan contoh-contoh sederhana dari sunnah-sunnah yang mungkin menurut pengamatan saya banyak ditinggalkan. Ada juga yang mengatakan, oh itu biasa Ustaz. Di antaranya adalah, saya sebutkan tanpa dalil ya. Dalilnya saya catat, tapi saya sebutkan tanpa dalil kecuali yang pendek dalilnya. 1. Berkumur dan beristinsyak dengan satu tangan. Ini sudah banyak ditinggalkan. Berkumur dan beristinsyak dengan satu tangan. Ambil air dengan satu tangan, sebagian masuk mulut, sebagian disedot ke hidung. Ini sudah banyak ditinggalkan. Yang banyak dikerjakan apa? Kumur sendiri. Kemudian untuk bersihkan hidung gini, bukan disedot. Makanya ini cara berwudu harus banyak diajarkan supaya kita mendapatkan 2 pahala. Pahala mengamalkan sunnah dan pahala mengajak kebaikan. Cara berwudu. Baik, itu ya. 1, contohnya berkumur istinsyak dengan satu tangan. 2, yang jarang dikerjakan, berkumur setelah minum susu. Dalilnya, idza syaribtumul laban famatmidu fa inna lahu dasman. Kalau kalian sudah minum susu, maka berkumur-kumurlah, karena di dalam susu itu ada dasman, lemak yang mungkin bisa menempel di mulut. Kenapa kita jarang melakukan seperti itu? 1, karena jarang yang tahu. 2, jarang minum susu. Oh, dikit-dikit, ngopi bro. Oke guys. Aduh. Dikit-dikit bro guys, ya kan? Allah Ustaz. Ngopi dikit. Ngopi kapan nih? Gitu kan? Ini aja kopi nih. Oh, toh. Masya Allah. Jarang minum susu itu. Padahal susu itu kesukaan di antara minuman yang biasa, maksudnya di antara yang biasa diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ditambah boleh. Jarang doa mengucapkan, nomor 3 berarti ya, jarang mengucapkan doa khusus sebelum minum susu. Ada yang tahu doa minum susu? Bismillah Ustaz. Ya, itu secara umum. Jadi ternyata ada doa khusus ketika akan minum susu. Bismillah, misalnya gini, Allahumma barik lana fihi, lanjut, wazidna minhu. Masya Allah, barakallah. Sering minum susu? Hah? Ya Allah, ini fikih penjual susu. Nah ini, barakallahu fiikum. Berarti antum bisa menebarkan sunnah dengan menulis, jangan lupa Bismillah dan berdoa. 2. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah,
berkailah aku dalam minuman susu ini ya Allah, wazidna minhu, dan terus tambahkan buat kami ya Allah. Nanti jadi pelanggan beliau insyaallah. Ya, dilatih walaupun sekali seumur hidup. Coba doa itu. Ana belajar pun dari orang yang tidak terkenal saat itu. Dia hafal doa itu dan ana belum hafal. Siapa dia? Anak saya yang belajar di TK. Itu masih kecil sudah jadi guru saya. Ana bisa karena belajar dari dia. Dia mana? Belajar di TK. Jadi Masya Allah yang pengajar di TK, penyusun buku itu insya Allah dapat pahala yang baik. Mudah-mudahan dari kita semua. Ya. Mudah-mudahan pahala mengalir kepada anak kami dan juga guru-gurunya. Allahumma amin. Itu ya doa nomor 3. Nomor 4. Ini yang kayaknya jarang nih. Anak aja kadang lupa. Tapi mudah-mudahan bukan karena ada, tapi karena tidak ada. Apa itu? Sholat 2 rakaat setelah sholat 2 rakaat setelah bertengkar. Siapa yang pernah bertengkar? Pertanyaannya salah ya. Siapa yang pernah melakukan sholat setelah bertengkar? Sulit kita ini. Wah, selesai bertengkar suninya masih penuh, mukanya seperti udang direbus, ya kan? kepiting ya, kepiting direbus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takfiru kulli lihain, tebusan setiap pertengkaran rakaatan, 2 rakaat. Jadi kalau lagi bertengkar sama istri, ya, kemana bang? Sholat. Belum zuhur. Emang mau lanjutin pertengkaran? Kurang berapa jam nih zuhur katanya? Mau dilanjutin apa? Enggak, mau sholat 2 rakaat. Sunnah deh. Nah, adek sana sholat juga. Nih dalilnya. Oh, gitu kan? Astagfirullah. Ini kayaknya jarang kita kerjakan. Termasuk mungkin ada masalah, trouble dengan sesama teman, ya kan? Sesama pengajar, sama dai, salat untuk menebus kesalahan kita. Baik, masih banyak ya, tapi saya sebutkan sedikit lagi insyaallah taala. Yang kelima, salat pakai sandal. Salat pakai sandal ini sunnah ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, pernah ditanya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallu fi na'alaihi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat pakai 2 sandal? Kata Anas bin Malik, na'am, ya. Ada yang pernah salat pakai sandal? Belum. Saya tanya selanjutnya, ada yang bawa sandal? Ada yang datang ke sini bawa sandal? Berarti bisa dong pakai sandal. Enggak, Ustaz. Gimana, Ustaz? Mau dipraktekkan sekarang, Ustaz? Praktek sholat pakai sandal tidak harus di masjid. Bisa ketika sholat Id di lapangan, ya. Atau yang masjidnya pakai tanah. Masjid-masjid kampung masih pakai apa? Tanah. Ada nggak? Pasir, konblok. Ya, mungkin bisa. Atau di masjid Mekah. Ini bisa nih antum. Kalau di masjid Mekah itu bisa antum, masya Allah, di pelataran itu udah pakai aja sandal. Nanti masjid diinjak-injak kayak gitu. Lah memang terbang. Maksudnya kok di masjid pakai sandal? Catatan berikutnya, jangan melakukan sesuatu yang dianggap aneh sebelum menerangkan. Ada sunnahnya. Soalnya nanti kalau tiba-tiba, wah ini siapa pula yang ngajarkan masjid besok lagi terkenal, tuh masjid sana tuh, katanya orangnya sholatnya pakai sandal. Wah sandalnya udah nggak karuan katanya, udah yang udah hitam, udah yang
hitam itu warnanya padahal. Tapi namanya isu ya. Dari sini A sampai sana Z. Nah silakan, bisa dilaksanakan. Bukan hanya di masjid, di lapangan bisa, di rumah. Salat sunnah, pakai sandal khusus. Beli sandal jepit yang bagus, bersih, taruh di rumah tempat musola itu atau di kamar untuk sholat. Itu sunnah pakai sandal. Jadi tidak harus di masjid. Ya, tapi ketika sholat pakai sandal itu intinya. Ketika sholat pakai sandal itulah sunnahnya. Entah di masjid, tentu sandal yang bersih. Kalau masjid perlakuannya khusus, atau di sholat id musola, atau di mana? Ketika perjalanan misalnya di mobil sholat sunnah pakai sandal. Allah ruku sujud, sandal masih terpakai, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan nanti ada kesimpulan ustadznya ngajarkan sholat di masjid pakai sandal. Enggak, yang diajarkan adalah sholat dengan sandal. Baik. Satu lagi, ada masih banyak yang saya memandang itu wallahu ta'ala a'lam bishawab, banyak ditinggalkan. Doa untuk orang tua. Kadang sebagian kita sering lupa dan jarang sekali mendoakan apa? Orang tua. Sudah ketika hidup kita kurang berbakti, ketika mereka meninggal kurang pula mendoakan mereka. Maka jadikan doa untuk orang tua sebagai wirid kita, doa yang biasa kita apa? Kita ucapkan. Toh sederhana tuh, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi doa itu pertama yang diucapkan adalah Rabbighfir, diri kita dulu yang minta ampun sebelum kita meminta ampunkan untuk orang tua. Kita sangat diuntungkan dengan doa itu. Ayo kita doakan mereka. Kita selipkan doa-doa itu dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam majelis kita. Setelah zikir kita berdoa kepada Allah untuk mereka. Apa sih keuntungannya? Kalau kita kasihan pada orang tua, dengan doa itulah kita akan memberikan kebaikan dengan izin Allah. Karena kelak sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Kadang seseorang itu tiba-tiba diangkat derajatnya di surga, naik tinggi, sehingga orang itu berkata kepada Allah, "Anna li hadza ya Allah, kok bisa-bisanya saya derajatnya dinaikkan setinggi ini?" katanya. "Saya amalannya biasa, itu tadi yang di derajat sana itu teman sholat saya itu, sama amalannya sama saya, sholat jamaah ya bareng, maca Quran ya sama-sama, ngaji ya ta'lim, nggak ada kelebihan saya dari dia ya Allah. Bahkan terkadang saya apa? Terlambat sholat, terkadang absen, teman saya lebih rajin. Ada apa ini ya Allah? Dari mana ya Allah?" Maka dikatakan, dijawab, "Bistighfari waladika laka." Derajat tinggi yang kau dapatkan adalah dengan sebab istighfar, permohonan ampun dari anakmu untuk. Ajarkan hadis ini untuk diri kita. Ajarkan hadis ini untuk anak kita. Supaya kalau kita sudah tidak ada, dia yang akan mendoakan kita. Nasallahu yazma'ana fil jannah kama jama'ana fi hadzal makan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada serta orang-orang saleh di surganya kelak. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.